Shalom, selamat hari Minggu. Ibadah Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Kita akan mulai ibadah terakhir dalam bulan Agustus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk saat teduh sejenak sebelum kita akan menerima potong dan salam nanti. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silahkan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Namun sebelum itu kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 27. Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Mari kita satu hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang penuh hikmat, yang penuh berkat, yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas hikmat, tuntunan, berkat dari Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lewati. Ucapan syukur terima kasih juga ketika kami boleh merasakan sukacita dan damai menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, ketika kami menyatukan hati, kami mau beribadah bersama, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau mohon kepada Tuhan tuntunan hikmat rahmat Tuhan untuk boleh menyertai ibadah kami. Begitu juga Tuhan, dalam 1 minggu yang telah lewat kami teringat banyak hal yang telah kami lakukan, baik itu yang meresahkan hati saudara-saudara kami, meresahkan hati orang sekitar kami, bahkan meresahkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kami memohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat, baik dengan kata, perbuatan, pikiran
yang telah kami lakukan. Kami mohon hikmat tuntunan Tuhan juga membantu kami, menyertai kami, agar kami boleh diperbaharui setiap minggunya untuk menjadi orang yang lebih baik sepanjang kehidupan kami. Juga sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menutup bungkus kami, melindungi kami, menyiapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini seruan kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 30, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 3, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15 di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak berduri itu menyala, tetapi tidak dimakannya api itu. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan telah bertanya kepadaku,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham,
Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan yang itulah sebutanku turun-temurun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57. Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Kita bersama-sama bersyukur, walaupun kita masih beribadah, sebagian mulai diizinkan di gereja dan sebagian masih di rumah. Biarlah semuanya akan menjadi berkat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, anugerah-Mu yang sudah Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan kasih sukacita-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami. Bapa, kami bersama-sama dalam sukacita kami juga rindu untuk dengarkan firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau mengurapi kami dan urapan kuasa-Mu, urapi hamba-Mu, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu, supaya kami bersama-sama dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan bahkan firman boleh hidup dan berkarya dalam berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka firman Allah pada minggu ini sesuai dengan ketetapan amanah Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Yang demikian beritanya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sewaktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada minggu ini diperhadapkan dengan firman Tuhan, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus memberitahukan tentang penderitaannya dan kenapa Yesus juga menyampaikan syarat-syarat mengikut Dia? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Yesus memberitahukan tentang penderitaan. Dia mau menyampaikan bahwa sebentar lagi ia akan menggenapi janji karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Di mana perjalanan menuju Yerusalem, berarti disitulah puncak kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, pemberitahuan ini disampaikan kepada murid-muridnya juga supaya murid-muridnya mengerti bahwa karya kasih penyelamatan Allah itu tidak diberikan tanpa pengorbanan, tanpa penderitaan, tanpa perjuangan. Tapi semuanya diberikannya dengan melewati sebuah perjuangan yang berat, dengan menghadapi penderitaan, menghadapi cacian dan lain sebagainya. Itulah di dalam Yesus, dan bahkan Yesus harus sampai memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dengan demikian, Yesus juga mau melihat bagaimana pemahaman Petrus pada saat itu. Yang pada awalnya ia sudah menyatakan, sudah mengaku bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang diurapi atau Sang Juru Selamat. Lalu bagaimana selanjutnya Petrus memahaminya, dan itu yang ingin diketahui oleh Yesus. Sehingga pada saat itu Petrus memahami bahwa keselamatan itu adalah betul-betul selamat tanpa ada apa-apa, tanpa ada penderitaan apa tantangan. Sehingga ketika Yesus menyampaikan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tapi apa respon Yesus terhadap apa yang dibuat oleh Petrus? Nyala iblis,
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandangan tentang keselamatan secara dunia dan keselamatan daripada Allah sangat berbeda. Keselamatan daripada Allah kadangkala harus dilewati melalui perjuangan, melalui penderitaan. Dan itu yang mau disampaikan Yesus, supaya murid-muridnya, teristimewa Petrus sendiri, mereka ibarat orang mau membeli sesuatu, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Yesus menjelaskan supaya mereka jangan sekali-kali nanti menyesal, jangan sekali-kali mereka merasa salah memilih. Ini semuanya diberikan Yesus untuk meyakinkan, memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya semakin yakin dan semakin mantap dan semakin tahu apa ke depan yang akan mereka lakukan. Karena pandangan dunia, kata-kata selamat berarti mereka tidak akan mengalami masalah lagi, tidak ada mengalami penderitaan, tidak ada mengalami berbagai pergumulan. Itulah arti pemahaman selamat. Sehingga Petrus menarik dan mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa terhadap Yesus itu sendiri. Dan pandangan itulah dirubah oleh Yesus, supaya Petrus mengerti bahwa keselamatan, bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan tidak selamanya tanpa ada pergumulan, tanpa ada masalah. Tapi justru ketika orang-orang ikut Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, justru harus berhadapan dengan berbagai tantangan, pergumulan, penderitaan. Tapi di dalamnya kita percaya sebagai Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani setiap tantangan, pergumulan, penderitaan yang kita alami. Karena semuanya itu Tuhan izinkan oleh karena dalam rangka untuk menempa, membekali hidup kita, supaya kita sebagai anak Tuhan semakin kuat, sebagai anak Tuhan semakin dipenuhi berbagai karunia daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk selanjutnya yang ketiga adalah Yesus kemudian menjelaskan kembali tentang syarat-syarat menjadi murid Yesus. Orang yang bisa dapat menjadi murid Yesus adalah, yang pertama adalah dikatakan di sini, mereka harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Petrus? Pada awalnya Petrus tidak menyangkal dirinya, karena ia berpikir hanya menurut dirinya, menurut kekuatannya, menurut kehendaknya. Jadi kata-kata menyangkal dirinya adalah seharusnya Petrus pada saat itu tidak menarik Yesus, tapi ia mencoba bertanya kepada Yesus, kenapa Yesus berkata demikian? Karena kesalahan-kesalahan yang dialami oleh kehidupan manusia adalah tatkala mereka hanya berpikir menurut akal pikirannya, menurut kehendaknya, menurut apa yang dikehendaki dalam kehidupannya. Inilah yang kebanyakan manusia mengalami kegagalan dalam kehidupannya, sehingga dengan kehidupan demikian membuat keputusan-keputusan yang dilakukan manusia bisa salah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita bersama, untuk dapat menjadi murid Yesus, pertama adalah untuk menyangkal diri. Berarti kita bersama-sama harus melawan apa yang kehendak-kehendak kita, melawan semua keinginan-keinginan kita secara manusia. Tapi kita bersama-sama, justru yang harus kita lakukan adalah kita memikul salib. Berarti kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita, mengikut bertanggung jawab, memikul beban bersama kekuatan Tuhan, melakukan kehidupan dalam bentuk ketaatan, kesungguhan, ketekunan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kehidupan demikian,
justru hidup dan kehidupan kita akan semakin mengenal Allah dan akan semakin dimampukan melakukan kehidupan yang terindah dan terbaik, dan kita semakin dibawa dalam kehidupan di dalam Tuhan. Bahkan gambaran untuk menjadi murid Yesus bukan hanya kita bersama-sama harus menyangkal diri dan memikul salib, tetapi melalui apa yang disampaikan Yesus, bahwa manusia juga bagaimana punya jiwa yang berkorban. Di sini katakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi menjadi murid Yesus kita juga mau belajar berkorban seperti Yesus sudah memperkenalkan kasihnya, pengorbanannya, penebusannya bagi umat manusia. Dan disinilah Yesus juga mau menjelaskan karya kasihnya ke Yerusalem, karya kasihnya ke kayu salib. Itulah bentuk pengorbanan, penyelamatan Allah bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan manusia ada ketakutan. Takut, kalau saya melakukan ini, nanti apa yang saya peroleh dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang takut, jangan-jangan dia akan kehilangan segala-galanya, bahkan nyawanya. Jadi kehidupan manusia yang sedemikian, manusia tidak mempunyai jiwa untuk berkorban. Dan bagi Tuhan, kehidupan demikian adalah kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kehidupan yang tidak pas di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama justru dalam kehidupan kita jangan takut. Dalam kehidupan jangan takut mati. Takut menghadapi masalah, takut menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tapi justru kita diajak untuk semakin menyerahkan semua dalam Tuhan. Kita mempercayakan semua Tuhan, dan kita terus berjuang dan memberikan kehidupan kita sebagai bentuk kita mau berkorban untuk Tuhan. Karena apalah artinya semua ketika kita mendapatkan segala sesuatu di seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa kita? Apalah artinya kita diberikan apalah artinya dapat diberikannya semua yang ada tanpa kita bersama-sama merasakan, tanpa kita mendapatkan kasih keselamatan yang sungguh daripada Allah? Apalah artinya semuanya? Karena Yesus juga menyampaikan bahwa ketika Anak Manusia itu akan datang dalam kemuliaan, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari penghakiman itu akan dinyatakan. Oleh sebab itu, jangan kita bersama-sama takut dalam kehidupan ini. Yang baik akan diberkati, yang baik yang dilakukan dengan ketulusan, dengan kebenaran akan tidak sia-sia. Tetapi yang tidak baik, tapi yang jahat akan diadili dan akan membawa kepada kebinasaan, yaitu penghukuman kekal. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah penggenapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan sekaligus pembelajaran yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa semua kehidupan yang dianugerahkan Tuhan akan mengantarkan kepada kasih, keselamatan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita bersama-sama melalui nas ini ada beberapa hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita belajar jangan memutuskan, jangan melakukan segala sesuatu hanya dengan kekuatan akal pikiran kita, karena kita pun juga akan bisa salah
dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala sesuatu seperti Petrus. Pada saat itu seakan-akan bagi Petrus adalah yang terbaik, tapi bagi Yesus justru itu adalah sesuatu batu sandungan. Yang kedua, mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita bersama-sama belajar mau berkorban dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik kita berkorban untuk pelayanan kita di gereja, baik kita juga berkorban untuk keluarga kita dalam rumah tangga kita. Kita juga mau berkorban untuk dalam kehidupan lingkungan kita. Dan bahkan kita juga mau berkorban untuk kehidupan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kehidupan demikianlah kehidupan yang indah di mata Tuhan, dan kehidupan yang akan menjadi berkat bagi dunia. Dan demikian juga mari kita bersama-sama jangan hanya mengejar dunia, tapi mari kita bersama-sama mengejar kemuliaan Allah. Mari kita terus memperjuangkan untuk menjaga, memelihara kasih kemuliaan Allah yang sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita. Karena itu lebih indah. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Semuanya tidak ada. Semuanya menjadi sia-sia. Inilah pesan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita terus berjuang, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan melibatkan Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi murid-murid Tuhan yang terus setia, belajar menteladani yang dibuat oleh Yesus. Kita juga belajar untuk berkorban, memberi hidup kita, memberi seluruh pemikiran kita untuk kehidupan-kehidupan yang terbaik. Dan mari kita bersama-sama juga terus untuk memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama bertanya dalam kehidupan kita, seringkah kita selalu menggunakan akal pikiran kita dan tidak melibatkan Allah, dan bahkan memutuskan segala sesuatu dengan keputusan-keputusan kita sendiri? Seringkah kita juga dalam kehidupan kita ada ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kita, baik untuk melayani di jemaat maupun dalam rumah tangga kita masing-masing, atau melalui pekerjaan kita masing-masing. Dan harapan firman Allah pada hari ini adalah, mari kita terus memutuskan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama, jangan pernah takut dengan kekuatan Tuhan. Kita akan dapat melayani dan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dan kita langsung berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami, tatkala kami mengandalkan kekuatan kami, tatkala mengandalkan pikiran kami, kadangkala kami salah memutuskan segala sesuatu. Yang menurut dunia baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Yang menurut dunia adalah memberikan keselamatan, tapi justru menurut Tuhan itu menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa surga atas firman-Mu, sehingga firman-Mu mengingatkan kami, keputusan yang terbaik adalah kami harus mengandalkan dengan kekuatan Allah. Karena kekuatan Allah melebihi segala kekuatan kami. Kekuatan Allah melebihi segala kebenaran dengan akal pikiran kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan melalui firman-Mu, ajarlah kami bersama-sama untuk terus belajar berkorban. Berkorban untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi menyangkal diri kami, dan lebih mengandalkan kekuatan Allah. Dan bahkan kami bersama-sama juga belajar untuk meneladani Kristus Yesus, untuk memberikan kasih sebagai tanda pengorbanan, tanda memberikan hidup dan kehidupannya.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dalam surga, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama dalam persekutuan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami juga menyatukan hati dan pikiran kami. Kami menaikkan syafaat kami Bapa. Kami bersama-sama bersapa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-gerejamu Bapa, baik gereja secara fisik, terlebih gereja secara rohani, baik dalam pribadi, keluarga, dan bahkan dalam kehidupan jemaat. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kami. Dan Tuhan hadir memberkati kami. Berkati ya Bapa kehidupan gereja-gerejamu Bapa. Berkati juga dalam pelayan-pelayan kami. Biarlah kami bersama-sama terus dapat melaksanakan tugas dan panggilan gereja untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dalam surga demikian juga Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, vikaris, bahkan tenaga-tenaga sukarela, penetua diakon, dan semua guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati kami, pakai kami bersama-sama untuk terus melayani Tuhan. Paling surga, demikian juga Tuhan berkati dalam kehidupan kami, karena kami bersama-sama sekarang ini memiliki tugas pelayan dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami siapapun kami yang melayani dalam rumah tangga kami masing-masing, baik selaku orang tua, suami, istri, anak-anak, Tuhan memberkati. Bapa, berkati kehidupan kami dalam kehidupan rumah tangga kami juga masing-masing, baik supaya orang tua, anak-anak, remaja, dan pemuda, janda duda, anak yatim piatu, orang tua yang sudah jompo, orang yang tersisihkan, orang miskin, bahkan orang kaya Tuhan berkati, bahkan orang-orang yang terpenjara Tuhan juga berkati, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan dulu seluruh harapan rencana masa depan kami semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, dalam berbagai pergumulan rumah tangga kami masing-masing, Tuhan juga tolong kami, angkat segala pergumulan masalah hidupan kami, supaya kami bersama-sama dapat menyelesaikan setiap masalah dengan kekuatan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, setiap kehidupan kami anak Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan kami, sehingga kami boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan kasih-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga kami semua dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur Tuhan. Terimalah ucapan-ucapan syukur kami, tambah karunia berkat suka tambah sukacita, sehingga kami semakin mengucap syukur dan semakin dekat di dalam Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam perjuangannya, dalam memerangi pandemi virus corona ini, dalam membawa kehidupan bangsa kami keluar dari masalah-masalah di tengah-tengah bangsa kami serahkan semua dalam Tuhan. Tuhan berkati para negara kami dari tingkat tinggi sampai daerah. Tuhan juga memberkati segenap warga negara Indonesia ini. Tuhan juga memberkati seluruh tim kesehatan yang juga ikut memerangi pandemi virus corona. Bahkan dalam penelitian-penyelidikan juga Tuhan berkati, siapa mereka juga boleh menemukan vaksin yang terbaik untuk dapat menghilangkan corona, supaya corona boleh hilang dari tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami, seluruh harapan rencana kami selanjutnya, baik dalam pribadi, keluarga, dalam kehidupan gereja, jemaat, bahkan bangsa negara, semuanya kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Inilah Bapa seluruh doa kami, semuanya kami pohonkan, pintakan Bapa dengan segala kerendahan hati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur.
dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 dan yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur terima kasih Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat karunia tambah karunia yang Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Begitu pula Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami beroleh berkat melalui tugas dan tanggung jawab kami, usaha dan kerja kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati dalam pelayanan kami, baik di gereja, diakonia, dan apapun itu Tuhan. Gitu juga Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati pula yang masih tersisa pada kami. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk boleh menghitung setiap berkat yang ada pada kami dengan penuh ungkapan syukur daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan dan seruan kami. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat kan tercurah. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.